Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah memberikan komentar positif, dukungan, hingga apresiasi terhadap kami. Yang memang awalnya video kami hanya dibuat untuk jurnal pribadi dan hanya untuk menjawab dari banyaknya pertanyaan teman-teman kami. Kami sedikit tidak menyangka, kalian membuat kami lebih semangat dan tidak malu lagi untuk terus bercerita, menampilkan hingga mengunggah karya-karya sederhana di channel YouTube ini. Like, share, subscribe. Tidak, kami tidak memaksa untuk hal itu. Untuk saat ini, kami masih belum terfikir tentang itu semua. Kami sangat sadar, dukungan hingga apresiasi dari kalian semua sudah lebih dari cukup untuk membuat kami bersemangat untuk terus bercerita dan membuat video-video selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Dan ini adalah video hari ketiga kami di saat melakukan trip berbulan madu. Setelah 2 hari kami di Labuan Bajo, hari ini kami harus meninggalkan tempat ini. Bisa dibilang jika stay hanya 2 hari 2 malam, memang itu bukan waktu yang cukup untuk eksplor dari keindahan istimewanya alam di Labuan Bajo. Tapi saat ini kami terpaksa harus meninggalkan tempat ini. Untuk semua orang, penduduk lokal, dan untuk semua keindahan alam, terima kasih sudah memberikan kenangan yang mungkin tidak bisa kami lupakan. Kalau dipikir, gimana juga bisa melupakan tempat ini? Kami akan selalu ingat bahwa Labuan Bajo adalah tempat pertama dalam perjalanan kami berdua, bersamaan dengan momen istimewa setelah kami mendapatkan status yang sah. Dan di hari ini, kami memutuskan untuk mencari tempat sejuk di tengah panas terik yang sudah menjadi sahabat selama 2 hari terakhir. Gak bisa dipungkiri kan, sudah menjadi hal yang umum kalau udara sejuk memang menjadi sebuah kebutuhan dalam rangkaian acara bulan madu bagi kebanyakan orang. Nah, waktu kemarin kami sempat menimbang-nimbang tempat mana yang sekiranya bisa dijadikan tujuan selanjutnya untuk menghabiskan waktu staycation berdua. Dari banyaknya tempat yang sudah kami list, akhirnya kami memilih Kintamani sebagai tempat persinggahan kami selanjutnya, tepatnya di area kaki Gunung Batur, Bali. Jadi di video kali ini, kami akan bercerita dan sedikit memberikan informasi terkait perjalanan kami menuju Kintamani. Kintamani adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli yang terletak di bagian utara Pulau Bali. Memang cukup jauh sih dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Oh iya, kami juga sempat mampir di desa adat Penglipuran, desa yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali di kehidupan mereka sehari-hari. Dan selamat menikmati ya video dari kami. Kami harap semoga kalian terhibur dengan video sederhana ini. Terima kasih. Seperti yang kami ceritakan di awal video, Jumat 20 November 2020, hari ini kami meninggalkan Labuan Bajo untuk menuju Pulau Bali. Setelah sarapan pukul 7:30 pagi, kami sudah beranjak dari hotel untuk menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo. Sampai Bandara Labuan Bajo, seperti biasa akan ada pemeriksaan dokumen rapid test bagi setiap penumpang. Beruntungnya pada saat itu, di bulan November 2020, dokumen rapid test masih bisa dipakai selama 14 hari terakhir setelah melakukan rapid test. Pastinya beda dengan aturan saat ini. Saat ini, rata-rata dokumen rapid test hanya bisa berlaku 2 kali 24 jam dari terakhir kalian melakukan rapid test. Tapi itu tergantung aturan yang diberikan setiap kota masing-masing sih. Jujur ya, ini adalah keberangkatan yang cukup mendadak. Kami memesan tiket pesawat tidak sampai 24 jam dari keberangkatan pesawat. Karena keterlambatan kami memesan tiket pesawat, membuat kami agak sedikit mengeluarkan duit ekstra untuk membeli tiket.
kami dapat tiket maskapai Batik Air dengan harga Rp618.800 per orang. Ya lumayan mahal sih, karena umumnya banyak tiket pesawat dari Labuan Bajo ke Bali dengan harga 400 ribuan. Kadang ada juga maskapai yang menawarkan penerbangan dengan harga 300 ribuan saja. Bahkan ada juga loh yang 200 ribuan. Jadi kalau bisa jangan serba mendadak seperti kami ya. Persiapkan semuanya sebaik mungkin agar bisa meminimalisir biaya untuk spend di kebutuhan yang lain. Pukul 10 tepat, kami sudah harus menuju pesawat untuk persiapan keberangkatan. Saat lepas landas sudah dekat, silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for take-off, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you. Pukul 10.20, pesawat pun lepas landas. Untuk jarak penerbangan dari Bandara Komodo, Labuan Bajo menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ditempuh dengan estimasi waktu 1 jam saja. Penerbangan dari Labuan Bajo atau menuju ke Labuan Bajo emang gak ada bosannya. Suguhan pulau-pulau kecil yang terlihat dari atas membuat kami semakin menikmati penerbangan. Pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, akhirnya kami mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sampai Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, kami bernasib sama seperti awal kami mendarat di Labuan Bajo 2 hari yang lalu. Kami sempat tertahan di bandara karena belum download e-haq dan mengisi form kedatangan. Oh iya, kami juga satu pesawat dengan Gaby dan Haira, teman kami saat melakukan sailing trip kemarin di Labuan Bajo. Setelah kami download e-haq dan mengisi form kedatangan, kami menuju petugas pemeriksaan. Dan akhirnya kami bisa keluar dari petugas pemeriksaan. Habis itu kami langsung ambil bagasi. Batik sebelah mana ya? Itu ya, pojok sana. Oh iya, makasih. Ini tasnya. Ambil sendiri ya? Setelah ambil bagasi, kami langsung keluar bandara untuk menuju parkir motor untuk menemui pihak penyewaan motor yang sudah kami booking beberapa jam yang lalu. Parkir motor Bandara I Gusti Ngurah Rai ini emang cukup jauh dari gerbang kedatangan. Kita harus jalan kaki mungkin hampir 1 km untuk menuju parkiran motor. Sudah dijemput. Saya sudah dijemput Pak, itu sama mbaknya. Sudah dijemput saya. Sewa motor kita kasih harga corona aja murah-murah di sini. Pas ngambil di sini mulangkan di sini. Sudah 2 motor laku. Ini saya sudah dijemput. Sudah dijemput. Iya. Iya benar. Iya, masuk ya. Setelah 10 menit lebih kami berjalan kaki, akhirnya kami menemukan kakak persewaan motor. Sudah dijemput semua. Kami menyewa motor Vario 150 dengan harga Rp76.500 per hari dari aplikasi Klook. Ditambah include 1 jas hujan dengan harga Rp17.000. Kami pesan selama 4 hari di Bali, jadi total pembayarannya Rp323.000. Link pemesanan saya taruh di deskripsi ya. Ini baik. Awalnya saya pikir jas hujannya itu dapat jas hujan kelelawar gitu, tapi ternyata jas hujan plastik. Pesan 1 jas hujan ya? Iya. Jas hujannya kayak gini, cukup 1? Ini jas hujan per orang. Per orang. Kresek.
Kalau mau 2, masnya tinggal Tambah. bayar 15.000 aja lagi. Oh gitu. Gimana? Satu aja nggak apa-apa. Satu aja dulu Satu ya aja. Bapak. Oke, makasih ya. Si Bayah taruh sini. Tapi gak apa-apa lah, gak masalah juga. Ini mandi keringat. Sebelumnya rental Gimana? udah ngasih tahu kalau KTP Bekasi Takis atau KTP ku mungkin buat punya foto. Oh ya, SIM A aja gak apa-apa. SIM A sama ID yang lain. SIM Kita butuh 2. apa ya? BPJS kan? BPJS. Alamatnya sama? Ya namanya sama. Iya. Jadi KTP-nya nggak perlu kita mungkin masnya perlu nanti. Iya, nanti buat hotel, buat yang lain-lain. Oke. Iya. Nanti saya keep, nanti kalau pas kembali Kalau STNK-nya? STNK ada di bagasi. Oh, di bagasi. Oke, makasih. Ya sudah ya. Nah, kita minta tanda tangan. Oke. Ini dikembalikannya nanti saya hubungi lagi atau gimana? Iya, 1 hari sebelumnya Mas balik. Oh gitu. Misalnya mau di bandar lagi boleh. Oke. Soalnya kita yang hari terakhir masih belum booking hotel. Hari hitungannya 1 hari kan mulai besok. Jadi tanggal 24-nya Mas balik. Iya benar. Jadi nanti tanggal 23 saya kabarin gitu ya, Iya, buat benar. pengambilan di mana. Sama minta foto Mas. Oh ya. Copot maskernya. Iya. Oke. Oke, makasih banyak. Ya. Ini kopi sate kedua. Oke. Setelah itu kami langsung bergegas menuju Kintamani. Kintamani ditempuh tidak sampai 2 jam dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Itu kalau perjalanan non-stop, tapi saat ini kami ingin mencari makan siang dulu sebelum melakukan perjalanan yang cukup jauh ini. Kondisi jalanan di Bali selama masa pandemi bisa dibilang sangat sepi ya. Kami tidak menemukan kemacetan selama perjalanan, dan waktu itu juga masih banyak banget toko yang masih tutup. Kami berhenti sebentar untuk makan siang di salah satu warung Jawa di daerah Denpasar Barat. Ya. Itu ampel lah Bu ya? Ya pakai ini. Ya nggak apa-apa. Sayurnya samain sama ini aja. Memang sangat mudah menemukan makan murah di Bali. Kami makan nasi rames dengan harga Rp10.000 saja per porsinya, ditambah es teh dengan harga Rp3.000 per gelas. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan, tapi tidak langsung menuju Kintamani. Dengan beberapa pertimbangan, kami spontan untuk sepakat merubah arah menuju desa yang katanya desa ini adalah salah satu desa terbersih di dunia. Ya, tempat itu adalah Desa Penglipuran. Ada beberapa pertimbangan kenapa kami memilih Desa Penglipuran sebagai tempat yang akan kami kunjungi. Pertimbangan pertama, karena kami ingin mencari tempat untuk berhenti dan beristirahat sebentar agar tidak lelah menempuh perjalanan menuju Kintamani. Dan yang kedua, Desa Penglipuran memang satu jalanan dengan Kintamani. Jadi kami langsung ubah arah untuk mampir sebentar di Desa Penglipuran. Perjalanan menuju Bali Utara menggunakan motor memang sangat menyenangkan. Pemandangan hijau hingga udara sejuk selalu menemani di sepanjang perjalanan. Setelah menempuh 1 jam lebih perjalanan, akhirnya kami sampai di Desa Penglipuran. Kalau dilihat dari kendaraan yang parkir di sini, kayaknya cukup sepi pengunjung yang datang hari ini. Kami langsung menuju petugas tiketing dan sekalian mau nitip barang bawaan kami. Cuma 1 jam nggak sampai Ya, mungkin ya. di dalam sana ya taruh ya langsung. Oke, iya. Makasih banyak ya. Ya. HP
ada kesanaan sedikit ya. Oh iya. Dan kami baru tahu, ternyata di waktu itu Desa Penglipuran baru dibuka beberapa hari yang lalu. Dan belum dibuka juga sistem tiketing, kami hanya disuruh donasi seikhlasnya. Menurut info yang kami dapat, jika kondisi normal seperti biasa, sistem tiketing Desa Penglipuran mematok harga tiket masuk 15.000 untuk orang dewasa dan 10.000 untuk anak-anak. Baru sedikit saja kami masuk di Desa Penglipuran. Jujur saya langsung kagum dengan kebersihan dan tata letak di desa ini. Tidak ada sedikit pun sampah di sini. Semua penempatan rumah tertata rapi dengan balutan struktur bangunan yang masih berpegang dengan keharmonisan alam sekitar. Jika kalian kesini, kalian akan melihat deretan gerbang yang berbentuk sama dan hanya muat dimasuki satu orang dewasa secara bergiliran. Orang Bali menyebut gerbang ini sebagai angkul-angkul. Penduduk desa sangatlah ramah. Mereka mengajak pengunjung masuk ke dalam pekarangan rumah mereka untuk sekedar mengajak mampir ke dalam, menawarkan kopi dan beberapa dagangan mereka seperti alat tradisional Bali yang berasal dari bambu. Ada juga lukisan dan bermacam-macam souvenir lainnya. Menurut beberapa sumber, Penglipuran berasal dari kata Pangelingpura yang artinya mengingat leluhur. Sedangkan penafsiran lain, kata Penglipuran berasal dari kata Pelipur Lara, nama yang cukup tepat mengingat tempat ini memang sangat cocok untuk relaksasi dan beristirahat, ditambah dengan suasana yang sangat tenang dan damai. Kami menyempatkan diri masuk ke dalam pekarangan rumah penduduk untuk sekedar beristirahat dan mencari minuman. Buat kalian, kalau kesini jangan lupa mampir ke dalam dan membeli dagangan warga sekitar. Walaupun tidak banyak yang bisa diberikan, dengan membeli dagangan warga, mungkin kita sedikit membantu untuk membuat perekonomian mereka terus berputar. Kalian juga bisa berinteraksi dengan mereka, entah hanya sekedar bertanya-tanya atau mungkin mengulik informasi tentang Desa Penglipuran. Oh, ada dingin. Apa? Iya sih. 2 ya? Bayar 20. Terima kasih. Ya, Duduk ya. Iya. Ya, makasih, Bu. Kemarin sempat tutup, Bu ya? Sempat tutup kemarin. Tutup baru ini buka 1 bulan lalu. Oh, 1 bulan lalu. 17. Sejak kapan itu, Bu? Waktu Tutupnya tanggal 18 Maret. Oh, 18 Maret. Kok saya lihat di depan kok gak ada tiketing katanya, donasi aja itu. Masih donasi. Biasanya tiketnya berapa, Bu? Kalau sekarang masih 15, katanya nanti mau naik turun Pemda. Kan Pemda yang Iya, benar. Sebenarnya sangat sedikit informasi yang bisa kami ceritakan di video ini. Lebih lengkapnya lagi, kalian bisa mencari sendiri informasi tentang Desa Penglipuran. Mungkin dari sejarah, kehidupan penduduk lokal, dan sebenarnya masih banyak lagi adat dan budaya yang bisa diulik di sini. Seperti sistem hukum yang katanya warga Desa Penglipuran ini mempunyai 2 jenis hukum yang mereka taati dan ikuti, yaitu awik-awik atau peraturan tertulis dan dresta atau kebiasaan tidak tertulis. Mohon maaf jika ejaan saya ada yang kurang tepat. Juga dari sistem perkawinan yang katanya mayoritas penduduk melakukan perkawinan dengan sesama warga desa. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk masih terikat hubungan darah antara satu sama lain. Ini sejak tahun berapa, Bu? Beneran deh, banyak banget adat dan budaya yang bisa dipelajari di sini. Untuk lengkapnya, kalian bisa mengulik sendiri ya. Di internet kalian pasti menemukan banyak informasi tentang Desa Penglipuran. Atau kalian juga bisa datang ke sini dan langsung belajar dengan penduduk lokal. Mungkin itu lebih baik sih. Kami sangat memohon maaf tidak bisa memberikan lebih dalam lagi informasi tentang Desa Penglipuran karena terbatasnya waktu dan tenaga waktu itu. Mohon maaf ya. Cuma kopi yang tadi udah bayar. 5.000. Hari sudah sore dan ketika kami rasa cukup untuk berkunjung di Desa Penglipuran, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kintamani. Terima kasih. Sebelum kami melanjutkan perjalanan ke Kintamani, kami menyempatkan foto sebentar di Desa Penglipuran. Setelah puas berfoto, kemudian kami mengambil tas yang tadi kami titipkan. Saya ambil, Mbak ya, barangnya.
Dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju Kintamani. Karena Desa Penglipuran dan Kintamani berada di satu kabupaten yang sama, jarak yang ditempuh pun tidak terlalu jauh, mungkin tidak sampai 20 kilometeran dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Sebenarnya di Kintamani ini banyak banget tempat wisata yang bisa dikunjungi, entah wisata adat, budaya, atau keagamaan seperti Pura Ulun Danu Batur, Desa Trunyan, sampai wisata alam seperti Desa Penelokan, Danau Batur, atau kalian juga bisa trekking menuju puncak Gunung Batur. Tapi untuk saat ini, kami tidak ada rencana untuk pergi ke suatu tempat ataupun destinasi wisata di wilayah Kintamani. Kami hanya ingin beristirahat sembari menikmati udara sejuk di salah satu homestay yang tepat berada di hadapan Gunung Batur. Dan tempat itu bernama Batur View Homestay. Gunung Batur sudah terlihat dan akhirnya kita sudah sampai di Kintamani. Karena hari sudah cukup sore, kami pun langsung menuju penginapan agar tidak terlalu malam. Di sepanjang jalanan ini sebenarnya sangat banyak tempat nongkrong dan banyak juga warung di sepanjang jalan untuk sekedar bersantai dan menikmati keindahan alam Gunung Batur dari dekat. Dan akhirnya kami sampai di Batur View Homestay. Baru saja kami turun motor, kami langsung disambut oleh pihak resepsionis. Ya, publik. Iya. Bisa di sini kita ada welcome drink. Mereka mempersilahkan duduk sebentar untuk beristirahat dan menawarkan free welcome drink. Jujur, saya sangat menikmati pelayanan ini. Pelayanan yang sangat baik, mengingat harga penginapan tidak sampai 300 ribuan. Tapi kami diberikan pelayanan plus keindahan alam seperti ini. Istimewa sekali. Makasih. Gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, nanti ya. Oh iya, kami booking dari tiket.com dengan harga 288.000 untuk satu malam. Itu sudah include sarapan untuk 2 orang. Menurut saya, itu harga yang sangat worth it sih. Dengan pemandangan, fasilitas, dan pelayanan yang cukup istimewa dari homestay ini. Link pemesanannya saya taruh di deskripsi ya. Setelah kami selesai menikmati welcome drink dari pihak resepsionis, kami langsung diantar menuju kamar yang akan kami tempati. Tepat setelah kami melewati lorong ini, kalian bisa melihat pemandangan di balkon kamar memang benar-benar menakjubkan. Oh gitu, ya ini aja. Makasih Bu ya. Jam 8 ke atas breakfast. Oke baik, ya. Makasih banyak Bu. Dan ini adalah interior kamar yang kami tempati. Desain minimalis dengan beberapa fasilitas seperti organizer, tempat gantungan baju, dan pemanas air untuk buat kopi atau buat teh. Dan seperti ini kamar mandinya. Maaf ya kalau agak gelap. Tapi tetap yang terbaik adalah pemandangan ini. Ini yang membuat kami betah di sini.
Udah cukup itu dulu ya yang bisa kami ceritakan hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton hingga di akhir video. Dan menanggapi dari beberapa permintaan teman-teman untuk membuat rincian budget selama perjalanan, silahkan cek di deskripsi ya. Kalian bisa melihat berapa biaya yang sudah dikeluarkan selama perjalanan dari hari pertama kami berangkat hingga sampai di video yang ketiga ini. Dan untuk video selanjutnya, di hari kedua kami berada di Bali, kami melakukan perjalanan dari Kintamani menuju Bedugul dan kemudian bermalam di daerah Ubud. Perjalanan yang sangat panjang, mengingat dua tempat itu memang saling berjauhan, ditambah hujan deras yang menemani hingga akhir tujuan. Tapi ya gak apa-apalah, namanya juga perjalanan kan. Kita gak bisa memprediksi kalau apa yang kita lakukan bakal mulus sesuai rencana. Justru momen seperti ini yang membuat perjalanan dengan sendirinya menciptakan cerita demi cerita. Cukup dulu ya video kali ini, ditunggu saja video berikutnya. Teruntuk kalian semua, semoga menikmati video dari kami. Semoga kesehatan serta kebahagiaan selalu menemani setiap hari. Dan akhir kata, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.